Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, 10 nama calon presiden muncul dalam rapat musyawarah kerja wilayah DPW P3 Jawa Timur. Nama Ganjar Pranowo jadi yang terbanyak diusulkan selain nama Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Sandiaga Uno. Partai Persatuan Pembangunan menggelar musyawarah kerja wilayah di Surabaya, Jawa Timur. Usai rapat, Dewan Pemimpin Wilayah P3 mengumumkan hasil Muskerwil di mana ada 10 nama capres yang terhimpun dan diusulkan ke DPP. Nama Ganjar Pranowo menjadi yang terbanyak diusulkan. Disusul Anies Baswedan, Hovifah Indar Parawansa, Muhammad Mardiono, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Yahya Khalil Stakuf, Haidar Nasir, dan Taj Yassin. Pak Ganjar adalah merupakan bagi tokoh nasional kita, dan juga memang ada kedekatan dengan P3 karena kan mertua beliau juga kan memang orang P3 ya, kemudian ada kakak ipar kan mertua beliau juga sampai akhir hayatnya P3 dan terakhir ada di MPR ya. Mardiono menambahkan Ganjar juga memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Muskerwil merupakan ajang konsolidasi dan silaturahmi jelang pemilu 2024 serta untuk menyerap aspirasi kader khususnya pengusulan capres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Gubernur Anies Baswedan kembali mendapatkan dukungan untuk maju sebagai presiden pada tahun 2024. Deklarasi berlangsung di salah satu gedung di Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai presiden 2024 datang dari ratusan warga yang tergabung dalam Jarnas ABW Siliwangi, Bekasi Raya. Mereka meyakini Anies memiliki kemampuan untuk mengelola Indonesia semakin maju. Meski Anies bukan kader dari salah satu partai, namun mereka optimistis dukungan akan terus mengalir dari masyarakat yang peduli akan perubahan. Kami Bekasi ini membutuhkan seorang pemimpin, seorang negarawan yang mempunyai intelektual yang tinggi, seorang negarawan yang begitu bisa. Pemirsa, beragam kegiatan dilakukan elemen masyarakat dalam mendukung presiden pilihannya jelang Pilpres 2024 mendatang. Mulai dari menggelar pameran pelatihan hingga beragam perlombaan untuk menghimpun dukungan, dan berikut informasinya. Sejumlah pedagang pasar dan pedagang kaki lima bersama Kowarteg Indonesia beramai-ramai mengenakan kaos bergambar Ganjar Pranowo di Bekasi, Jawa Barat. Dengan semangat membara, mereka meneriakan Ganjar Presiden 2024. Beragam program Ganjar dinilai sukses mengatasi persoalan masyarakat mulai dari kartu Jateng Sejahtera, lapak Ganjar hingga ruang promosi online bagi pelaku UMKM. Selain deklarasi, kolaborasi Warteg Indonesia juga membagikan ratusan paket makanan dan lainnya ke pedagang dan warga di kawasan Pasar Nusantara, Bekasi. Warga di Kota Salatiga yang tergabung dalam jaringan Des Ganjar Jawa Tengah menggelar pameran dan perlombaan burung kicau di Pasar Burung Banyu Putih. Kegiatan diikuti pecinta burung kicau atau biasa disebut kicau mania dari berbagai kota kabupaten di Jawa Tengah. Terdapat beberapa kategori yang dilombakan dengan beragam variasi hadiah dengan total hadiah mencapai 30 juta rupiah. Di tengah kegiatan, relawan mendeklarasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024 karena dinilai telah terbukti kinerjanya di Jawa Tengah. Relawan Teman Sandi menggelar lomba dan aksi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Talangbuluh, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kegiatan diawali mulai dari senam sehat, mengadakan lomba memancing, hingga bagi sembako untuk warga yang membutuhkan. Selain itu juga digelar deklarasi mendukung Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Mereka mendukung Sandiaga Uno untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya karena dinilai dapat membawa perubahan pada kebangkitan ekonomi. UKM Sahabat Sandi Aceh menggelar pelatihan bisnis dan barista kopi khas Aceh di Jalan Sultan Malikul Saleh. Selain berlimpahnya hasil kopi di wilayah Aceh, pelatihan digelar karena banyak anak muda dan masyarakat yang berminat menjadi barista. Dengan pelatihan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi peluang usaha bagi para milenial di Aceh. UKM Sahabat Sandi Aceh ingin turut mendukung upaya Sandiaga dengan mengadakan pelatihan agar terciptanya generasi muda yang kreatif serta mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap pedagang kecil dan UMKM, Partai Perindo kembali membagikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pedagang kecil. Kali ini Partai Perindo memberikan bantuan kepada 3 pedagang yang biasa berjualan di wilayah Jakarta Selatan. Gerobak Partai Perindo kembali disalurkan ke tangan-tangan rakyat kecil yang memiliki semangat besar untuk mencari nafkah. 3 gerobak Partai Perindo secara langsung diberikan oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Ya, ini program rutin dari Partai Perindo ya. Setiap minggu kita membagikan gerobak kepada para pedagang kecil, pedagang UKM, pelaku UKM. Dan ini merupakan komitmen dari Ketua Umum kami, Bapak Haritanu, untuk terus melakukan ini sejak kita berdiri sampai hari ini. Para penerima gerobak sangat antusias saat menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Para pedagang mengaku sangat terbantu lantaran gerobak lamanya telah rusak. Kita selaku pedagang kecil merasa senang ya Pak ya atas bantuan gerobak dan modal usaha ini dari Partai Perindo, dan kita mengucapkan ribu-ribu terima kasih terutama kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Semoga dia sehat selalu, panjang umur, dan partainya makin berkembang, makin jaya. Partai Perindo, makasih atas bantuannya. Mudah-mudahan usaha saya maju, lancar, dan Perindo mudah-mudahan selalu komitmen pada pedagang kecil. Partai Perindo terus berkomitmen membantu para pelaku UMKM. Selain gerobak dan modal usaha, partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini juga memberikan bimbingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Andri Setiawan, Leman, iNews melaporkan. Menparekraf RI Sandiaga Uno menyulap lahan tidur menjadi tempat budidaya ikan di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur untuk meningkatkan perekonomian warga. Sandiaga ditemani sejumlah tokoh NU memberikan sejumlah bantuan, diantaranya 50 unit ember, 6.000 ekor bibit ikan hingga bibit kangkung dalam program Juragan Lele Lalap. Sandi menyulap lahan tidur menjadi budidaya ikan lele. Program kerja sama PCNU Jakarta Timur, RSI, dan RSK ini disambut antusias karena membantu meningkatkan perekonomian warga. Bahwa kita lahan-lahan yang Allah berikan, kita sulap menjadi lahan yang produktif, dan ada 5 unit kolam bioflok yang untuk pertama kalinya dihadirkan di program Juragan Lele dan Lalap, Julelap, dan 50 unit media pudik damber. Pemirsa, salah satu pionir pasta gigi terkemuka di tanah air merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Kali ini ulang tahun dirayakan dengan meriah mengangkat tema Banyak Tangan, Satu Pikiran. Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-22 tahun sekaligus membangun komitmen bersama, PT Enzim Bioteknologi Internusa kali ini mengusung tema Banyak Tangan Satu Pikiran. Acara syukuran dimulai dengan sambutan dan doa bersama ditujukan kepada founder almarhum Lee Alexander Agung. Dilanjutkan dengan pelepasan 22 balon ke udara oleh 22 orang. Tidak hanya itu, berbagai macam games digelar untuk menjaga kekompakan dan mempererat hubungan antar karyawan. Direktur PT Enzim Bioteknologi Internusa mengungkapkan komitmen untuk menjaga kesehatan gigi seluruh rakyat Indonesia hingga kini terus dijalankan dengan berbagai macam inovasi terkini. Ya, harapan ke depannya memang kita sebagai perusahaan nasional yang mempunyai produk yang spesifik, ini berharap bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Tentunya itu suatu perjuangan yang tidak mudah, ya, tapi harus kita perjuangkan bersama-sama. Kita terus bisa berkembang bersama, tentunya mengemban sesuatu amanah dari almarhum itu tidak mudah. Seperti beliau ini telah berjuang bersama-sama karyawannya, dan kedepannya lagi kita juga berharap bahwa produk ini bisa go internasional. Jadi kita sebagai tuan rumah Indonesia mempunyai produk yang sangat baik, bisa kita tunjukkan kepada dunia. PT
PT Enzim Bioteknologi Internusa merupakan pionir di bidang pembuatan pasta gigi yang mengedepankan bioteknologi. Setiap produk enzim mengandung enzim-enzim aktif dan protein bermanfaat serta tidak mengandung deterjen. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tommy Hadi Kusumo, iNews melaporkan.